Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ni'matillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Ustadz dan Ustadzah, guru SD Islam Sinar Cendekia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, di siang yang penuh kebahagiaan ini kita semua bisa hadir dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Islam Sinar Cendekia. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz-ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perkenalkan saya Hafaz Baihaqi. Insyaallah hari ini saya akan bertugas sebagai moderator dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Islam Sinar Cendekia. Untuk itu ada beberapa acara yang akan kita lewati. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk itu berlanjut ke acara selanjutnya yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang dilaksanakan di sekolah sesuai dengan modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ustadz Faiz Hasbullah Hasan yang merupakan calon guru penggerak angkatan 8 Kota Tangerang Selatan. Kepada beliau dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan kepada Ustadz Hafaz Baihaqi sebagai moderator pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita diberikan kenikmatan dan juga kesehatan, yang mana kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi pemahaman penerapan pengalaman budaya positif kepada rekan guru di SD Islam Sinar Cendekia. Baik, saya di sini Faiz Hasbullah Hasan yang sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kota Tangerang Selatan akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif di SD Islam Sinar Cendekia. Baik, sebelumnya Ustadz dan Ustazah semua bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Ada yang mengantuk? Tidak. Kalau misalkan mengantuk boleh sambil dinikmati cemilannya ya. Oke, baik Bapak dan Ustadz dan Ustazah semua. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh terkait budaya positif, saya coba ingin bertanya dulu nih kepada Ustadz dan Ustazah semua. Jika Ustadz dan Ustazah mendengar budaya positif, kira-kira yang terbesit atau yang tergambar dalam pikiran Ustadz dan Ustazah itu apa? Boleh, ada yang mau berpendapat? Silahkan. Budaya positif, kira-kira budaya positif itu apa? Kebiasaan. Masya Allah, Ustazah Nasia menjawab dengan kebiasaan. Mungkin Ustazah yang lain? Ustazah Elda? Good habit. Good habit. Masya Allah. Ya, Ustaz Umam atau Satoha mungkin? Oke, ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Ustazah Nasya dan Ustazah Elda betul ya. Jadi budaya positif itu berkaitan dengan good habit juga ya. Jadi budaya positif ini adalah suatu kebiasaan ya atau sesuatu yang kita lakukan secara kontinu atau berkelanjutan ya, dimana
ketika sudah dilakukan secara kontinu berkelanjutan, maka ini akan disebut juga dengan suatu budaya. Nah, ini budaya positif yang ada di SD Islam Sinar Cendekia. Nah, kalau misalkan budaya positif yang ada di SD Islam Sinar Cendekia, kira-kira apa saja nih contohnya? 5S, betul, Ustazah Windy. 5S itu salam, sapa, sopan, santun. Ada juga senyum ya di dalamnya ya. Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Ustaz Hafaz mungkin? GDS, Masya Allah. Ini program dari ini ya, disiplin ini ya, Komdis GDS ya, Gerakan Disiplin Siswa. Ya betul ya. Nah, jadi budaya positif. Nah, jadi budaya positif ini yang coba kita terapkan ya, dan coba kita kembangkan di SD Islam Sinar Cendekia. Nah, jadi budaya positif ini bukan hanya murid saja yang berperan, tetapi di dalamnya juga ada seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, siswa, dan juga karyawan sekolah di SD Islam Sinar Cendekia. Baik, Ustaz dan Ustazah, coba saya lanjutkan. Nah, jadi dalam pemaparan budaya positif ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, berikutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Kita coba beranjak ke poin yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan pada tahap perkembangannya sesuai dengan teori semiologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya Ustaz dan Ustazah, ketika kita mengajar itu biasanya yang kita lakukan ada yang dinamakan dengan student center dan juga teacher center. Nah, kira-kira Ustaz dan Ustazah semua di sini yang lebih dominan yang mana nih yang dipakai ketika mengajar? Apakah teacher center atau student center? Student center ya. Nah, jadi memang yang diutamakan itu adalah student center. Nah, ini yang dinamakan dengan perubahan ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin dulu ketika kita sekolah ya, ketika kita belajar, guru itu ketika mengajar menyampaikan pembelajaran lebih dominan teacher center, betul tidak? Ya, guru menjelaskan, memaparkan, memberikan tugas ya. Jadi di sini guru yang lebih aktif, lebih dominan dalam memberikan materi atau terlibat dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan murid lebih pasif. Nah, sedangkan dalam pada zaman sekarang ini ya, terlebih lagi dalam kurikulum Merdeka yang diutamakan adalah student center ya, atau juga bisa disebut pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, jadi murid lebih terlibat ya dalam kegiatan pembelajaran, lebih aktif ya, lebih dominan, sehingga murid dapat merasakan pembelajaran yang bermakna dan juga menyenangkan. Nah, jadi memang berdiferensiasi ini maknanya pembelajaran yang disampaikan sesuai dengan minat dan kebutuhan murid, seperti itu. Ya, jadi kita tidak hanya menyampaikan metode pembelajaran hanya dengan satu metode saja atau satu strategi saja, tetapi kita bisa menyampaikannya dengan banyak model strategi, karena di dalam satu kelas itu pasti muridnya berbeda-beda, karakteristiknya, minatnya, kebutuhannya berbeda-beda, sehingga kita sebagai guru diupayakan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beberapa elemen dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini yang dimaksud adalah
Jadi murid itu pasti latar belakangnya berbeda-beda ya. Ada yang mungkin dari sukunya Jawa, bahasanya mungkin ada yang bahasa Sunda, bahasa Jawa dan yang lainnya. Jadi berbeda-beda. Nah, tetapi perbedaan itu bukannya malah apa ya? Malah menjauhkan, tetapi semakin mempererat. Jadi guru itu bisa melihat bahwa perbedaan itu bukan suatu halangan, tetapi apa ya? Guru jadi lebih belajar, jadi lebih berpikir bagaimana caranya di balik perbedaan itu bisa menyampaikan atau memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya. Lalu yang ketiga adalah bergotong royong. Nah, bergotong royong di sini maksudnya bukan hanya gotong royong dalam hal kebersihan saja, misalkan membersihkan kelas ya atau piket, tetapi yang lebih utama lagi bergotong royong ini adalah siswa dapat berkolaborasi antara yang satu dengan yang lainnya, seperti itu. Ya, jadi berkolaborasi di sini, jadi siswa bisa apa ya dalam pembelajaran ya bisa lebih apa ya lebih baik ya, sehingga ketika berkolaborasi mereka akan mendapatkan ide baru, pendapat baru dari teman-temannya, dan itu akan semakin memperkaya pengetahuan siswa tersebut. Selanjutnya adalah kreatif. Nah, jadi siswa di sini diutamakan dapat berpikir kreatif. Lalu ada bernalar kritis. Nah, jadi bernalar kritis ini sangat penting sekali ya untuk siswa sehingga dapat memecahkan masalah atau persoalan yang dihadapinya. Ya, yang terakhir adalah mandiri. Oke, kita berlanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, maksudnya poin dari miskonsepsi di sini adalah, jadi sebagai guru mungkin terlihatnya kita bisa mengontrol murid ya, kita membuat mungkin rules, membuat kesepakatan ya, seolah-olah kita bisa mengontrol murid, misalkan jam apa ya, misalkan jam 7 melakukan ini atau jam 9 melakukan kegiatan ini, tetapi kenyataannya kita tidak dapat mengontrol murid sepenuhnya, betul tidak? Ya, jadi mungkin murid di depan kita itu terlihat apa ya, terlihat menurut, terlihat mentaati yang kita instruksikan, tetapi kita tidak tahu di belakangnya seperti apa. Mungkin di depan saja murid tersebut patuh, tapi di belakangnya kita tidak tahu, seperti itu ya. Nah, berikutnya kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini ya biasanya mungkin ada guru mungkin ya, dia membuat muridnya itu merasa bersalah, misalkan muridnya datang terlambat ke sekolah. Nah, dia bukannya apa ya menguatkan karakternya ya, malah dia bisa apa ya langsung menghukum tanpa mencari tahu apa sebabnya murid itu terlambat. Nah, ini dapat apa ya tidak akan menguatkan karakter murid tersebut. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Oke. Sebelum kita lanjut, kita apa ya? Kalau misalkan saya bilang siapa kita? SC. Jawabannya gimana? SC, betul ya? Oke, kalau misalkan saya bilang siapa kita? SC. Siapa kita? SC. Oke, alhamdulillah. Masih semangat ya di siang menjelang sore hari ini. Oke, berikutnya di sini adalah mohon maaf ya Bapak Ibu, di sini tidak terlihat tulisannya karena agak terpotong. Di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini yang termasuk stimulus respon adalah realitas bahwa kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrolnya kebutuhan kita itu ternyata berbeda-beda. Ya, jadi setiap individu yang mungkin guru atau siswa itu tidak mungkin mempunyai kebutuhan yang sama, betul tidak? Pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda, termasuk kebutuhan murid akan belajar.
Mungkin murid kebutuhannya misalkan belajarnya itu dengan cara sambil bermain, tapi ada juga mungkin murid yang belajarnya itu mengerjakan tugas saja. Nah, jadi berbeda-beda di situ ya. Nah, di sini semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini setiap orang itu memiliki pendapat, memiliki pandangan terhadap suatu hal itu pasti berbeda-beda. Nah, berikutnya stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sedangkan dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi kita tidak bisa lagi ya mengubah orang, memaksa atau meminta orang itu ikut dengan kita, ikut dengan pendapat kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan atau pendapat yang dimiliki oleh orang lain. Oke, nah berikutnya di sini saya bisa mengontrol orang lain. Nah, pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, seperti itu. Pemaksaan ada pada setiap saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan lain. Nah, jadi di sini intinya adalah ya, jadi kita sebagai guru ya tidak bisa mengontrol murid, tidak bisa mengatur murid sepenuhnya. Nah, karena murid itu punya punya pandangan masing-masing, punya pendapat masing-masing ya. Jadi kita sebagai guru hendaknya bukan bukan mengontrol atau mengekang, tetapi kita memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar, untuk bereksplorasi. Nah, tetapi kita tidak lepas begitu saja, tetapi tetap kita tuntun, tetap kita bimbing sehingga murid tersebut dapat belajar dapat belajar dengan baik, dapat memahami materi pelajaran yang sedang dia pelajari. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, jadi mungkin termasuk saya ya, sebagian dari kita mungkin memaknai kata disiplin itu sebagai peraturan ya, sebagai sesuatu yang harus ditaati ya. Tetapi pada dasarnya disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar ya. Disiplin mengarah pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman maupun hukuman. Nah, Ustadz dan Ustazah semua, kira-kira nih, kalau misalkan ketika mengerjakan ujian, ya, ujian atau daily test misalkan, lalu ada anak yang mendapatkan nilai 100 misalkan, nilai bagus, apakah Ustadz dan Ustazah mengapresiasinya dalam bentuk barang seperti memberikan penghargaan, imbalan, atau mungkin yang lainnya? Tidak. Oke. Kalau Ustazah Elda mengapresiasinya gimana Ustazah? Apresiasi atas proses yang dia kerjakan. Oke. Mendapatkan nilai tersebut. Oke. Jadi setiap anak diapresiasi atas proses yang dia lakukan. Insya Allah ya. Nah, jadi Ustazah Elda tadi bilang kalau misalkan anak sudah mencapai target, sudah mencapai di KKM gitu ya, mencapai nilai yang diinginkan, cara mengapresiasinya mungkin dengan dengan proses gitu ya, menghargai proses yang dilakukan. Jadi bukan berbentuk barang, berbentuk imbalan seperti itu. Kalau Ustazah Windy mungkin mau berpendapat, kira-kira kalau Ustazah Windy ada muridnya nih yang mungkin yang nice ya, dalam keseharian dalam kelas itu nice, mengikuti peraturan atau nilainya bagus, kira-kira Ustazah Windy ini memberikan apresiasinya seperti apa nih Ustazah?
Oke, terima kasih Saudara Budi atas pendapatnya ya. Nah, jadi memang berbeda-beda ya. Mungkin dalam mengapresiasinya itu tergantung individu masing-masing. Mungkin ada yang memberikan penghargaan, mungkin ada yang berupa ucapan dan lain sebagainya. Ya. Oke, sebagai guru tujuan kita adalah membentuk peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga dapat berperilaku. Mereka dapat mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, dan latar belakangnya. Nah, di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di sini nilai kebajikan atau nilai kebaikannya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan menurut Ibo Primary Years Program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan pada keterampilan hidup atau life skill, di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, jadi ini beragam nilai-nilai kebajikan ya yang ada pada guru dan juga yang ada pada siswa. Nah, berikutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita upayakan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang kita lakukan adalah agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi mungkin setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, itu tidak Ustaz Umar. Betul ya. Nah, mungkin ada kebutuhannya akan sesuatu ya pasti berbeda-beda, tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup di sini adalah termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Nah, jadi yang kedua di sini ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini ada berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, misalkan bertahan hidup. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya dimiliki oleh guru saja, tapi peserta didik atau murid sudah pasti memilikinya. Ya, jadi mungkin kita melihat ya ketika di kelas itu murid mungkin ada yang tidak semangat belajarnya, ada yang mengantuk, bosan dan yang lainnya. Mungkin salah satu faktornya adalah belum terpenuhinya kebutuhan dasar yang dimilikinya. Misalkan kebutuhan dasar bertahan hidupnya belum terpenuhi. Misalkan anaknya belum makan, belum sarapan ya mungkin pakaiannya kurang rapi. Nah, itu sedikit banyak bisa berpengaruh ya terhadap aktivitas yang dilakukannya. Mungkin ketika belum terpenuhi dia mungkin marah-marah ya, atau mungkin dia kesal dan lain sebagainya. Nah, dilanjut kebutuhan penguasaan. Nah, di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Nah, jadi siswa juga memiliki kebutuhan dasar penguasaan. Nah, jadi siswa di sini ada ya yang ingin mungkin sebagai pemimpin. Nah, jadi mungkin sebagian dari siswa kita ada yang ada yang ingin menjadi pemimpin, misalkan memimpin doa, ya memimpin upacara dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah dirinya, dan terakhir adalah kesenangan. Nah, itu bermain, antusiasme, dan juga tertawa. Nah, jadi mungkin kelima kebutuhan dasar manusia ini harus dipenuhi ya. Kalau misalkan salah satunya atau beberapa yang tidak terpenuhi, mungkin akan terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan kepada siswa. Misalkan siswa tersebut
bosen misalkan atau mengeluh ya, moodnya naik turun ya, mungkin kita harus mengecek juga mungkin ya, apakah dari 5 kebutuhan ini sudah terpenuhi atau belum. Kita lanjut. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia, ada motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Nah, mungkin dari Ustaz ada yang sudah tahu mungkin kira-kira motivasi ekstrinsik itu apa? Mungkin ada yang mau berpendapat? Ustaz Toha mungkin? Kira-kira apa nih Ustaz Toha perbedaannya ekstrinsik dan juga intrinsik? Ustazah Nisa mungkin? Masya Allah, terima kasih Ustazah Nisa ya, sangat tepat sekali tadi ya terkait motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik ini motivasi yang timbul dari luar ya, dari diri siswa. Sedangkan kalau intrinsik itu dari dalam diri siswa. Nah di sini ada contohnya. Jadi motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan, sedangkan dan juga untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, jadi mungkin ya seorang murid mungkin ya ketika dia datang tepat waktu ke sekolah, mungkin yang timbul baru motivasi ekstrinsiknya saja. Misalkan dia datang ke sekolah itu bukan karena dari dalam dirinya bahwa dia ingin lebih baik ya, karakternya lebih baik ya, sedangkan mungkin dia ketika datang ke sekolah tepat waktu itu mungkin karena takut dimarahi guru mungkin ya, atau karena takut ditegur ya oleh guru piket atau komisi disiplin atau yang lain seperti itu. Nah jadi kalau misalkan motivasi intrinsik yang muncul ketika siswa datang terlambat ketika siswa datang tepat waktu atau mematuhi peraturan, dia benar-benar dari dalam dirinya bahwa dia datang ke sekolah itu memang semata-mata untuk kebaikan dia dan juga bisa memberikan contoh kepada orang lain. Seperti itu. Nah, misalkan juga dalam hal sholat misalkan. Jadi kalau misalkan masih motivasi intrinsik ketika siswa sholat itu dia sholat mungkin karena takut dimarahi sama orang tuanya, sama ayah bundanya. Mungkin karena takut nanti kalau nggak sholat tidak dibelikan mainan, mungkin tidak diberikan waktu main game. Sedangkan yang harus dibangun adalah motivasi intrinsik. Nah, jadi ketika siswa sholat itu atau murid sholat itu memang benar-benar dari dalam dirinya bahwa dia sholat itu untuk kebaikan dirinya ya, untuk mendapatkan pahala dari Allah, seperti itu. Jadi perbedaannya antara motivasi ekstrinsik dan juga intrinsik. Nah, di sini ada yang dinamakan hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Nah, di sini saya juga baru tahu sebenarnya ya. Jadi di antara hukuman dan konsekuensi itu mungkin kita sudah tahu mungkin ya, sudah sering mendengar. Nah, sedangkan restitusi ini juga saya baru tahu sebenarnya setelah saya mengikuti pelatihan guru penggerak, saya juga baru tahu apa yang dinamakan dengan restitusi. Nah, jadi di sini hukuman ini ciri-cirinya adalah tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, dan biasanya hukuman ini berupa fisik atau psikis. Nah, jadi ciri utama dari hukuman adalah misalkan ketika siswa ada yang datang terlambat. Nah, jadi
Kalau misalkan dia menerapkan hukuman, guru tersebut menerapkan hukuman, maka dia tidak akan bertanya dulu kenapa alasannya, kenapa bisa terlambat, tapi dia langsung misalkan lari ke lapangan, push up misalkan. Jadi dia langsung benar-benar memberikan hukuman kepada siswa yang terlambat tersebut. Nah, jadi cirinya itu hukuman tidak terencana. Jadi dia tidak tahu bahwa ketika dia terlambat itu akan di push up misalkan, akan lari ke lapangan. Jadi dia tidak tahu, tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi siswa tidak terlibat di dalamnya. Jadi bersifat satu arah. Jadi dari guru saja, sedangkan siswa tidak tahu. Nah, biasanya hukuman juga di sini bisa berupa hukuman fisik. Nah, misalkan hukuman fisik, misalkan push up ya, lari keliling lapangan, dan juga bisa berkaitan juga dengan psikis. Nah, ini juga mungkin bisa berupa kata-kata mungkin ya. Kata-kata mungkin kasar seperti itu ya. Kata-katanya mungkin sedikit tapi sangat sangat sakit dirasakan gitu ya oleh siswa misalkan. Seperti itu ya. Mungkin jadi ini sangat berpengaruh sekali ya ketika guru menerapkan hukuman kepada para siswanya. Kalau ustaz-ustaz di sini mungkin mudah-mudahan tidak ada ya yang menerapkan hukuman ya. Ya, insya Allah tidak ada ya. Di ustaz-ustazah, guru-guru STI Islam Sinergia sudah sangat hebat ya, sudah sangat mengerti. Jadi insya Allah tidak menerapkan hukuman ketika siswa mungkin melakukan kesalahan. Sedangkan yang kedua adalah konsekuensi. Nah, ini mungkin yang kita sering lakukan adalah konsekuensi. Nah, jadi konsekuensi ini perbedaannya dengan hukuman adalah tadi kalau hukuman itu tidak terencana, jadi siswa itu tidak tahu. Sedangkan kalau konsekuensi itu ada kesepakatan ya antara guru dan murid. Nah, misalkan kalau datang terlambat, misalkan konsekuensinya, misalkan apa? Kalau datang terlambat konsekuensinya, ustazah. Kalau di kelas ustazah mungkin ada siswa yang datang terlambat, konsekuensinya apa kira-kira? Yang disepakati antara ustaz saja sama siswa tersebut, atau tidak ada mungkin konsekuensinya? Nggak ada, oke. Jelas nggak ada. Oke. Ya. Nah, jadi konsekuensi misalkan contoh yang lain, misalkan menumpahkan minuman. Nah, kira-kira konsekuensi yang tepat apa yang bisa kita berikan? Kalau misalkan ada siswa yang menumpahkan minuman di kelas misalkan, merapikan kembali, merapikan kembali minuman yang ditumpahkan tersebut begitu ya, dibersihkan gitu ya. Jadi itu konsekuensinya ya. Jadi itu konsekuensi yang bisa diterapkan. Jadi ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi murid tidak tidak bingung, tidak takut ya, tidak kaget. Kalau misalkan dia melakukan kesalahan, oh dia tahu nih konsekuensinya ini. Nah, jadi sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, jadi tetapi di sini sikap guru selalu memantau murid ya. Yang ketiga adalah restitusi. Nah, ini mungkin yang yang coba kita terapkan ya ketika kita menangani anak mungkin yang bertindak yang tidak seharusnya, mungkin ada yang melanggar aturan dan juga yang lainnya. Nah, jadi restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi dalam restitusi ini intinya adalah ketika murid misalkan datang terlambat, jadi tidak semata-mata langsung kita berikan hukuman atau kita berikan konsekuensi, tetapi kita tanya dulu kenapa alasannya bisa terlambat ya, apakah ada hambatan, apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah. Nah, setelah itu kita mencari solusi bersama antara guru dan murid. Nah, kira-kira bagaimana nih solusinya supaya tidak datang terlambat lagi. Nah, jadi di sini intinya adalah membuat murid itu menjadi lebih bertanggung jawab ya akan tindakan yang telah dilakukannya. Nah, jadi kita bersama-sama antara guru dan murid mencari solusi bersama terkait mungkin sesuatu yang sudah dilanggar oleh siswa. Nah, berikutnya di sini ada 5 posisi
kontrol guru, yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, kalau ustaz-ustazah semua nih, kira-kira posisi kontrol guru yang mana yang ustazah terapkan kepada siswa? Penghukumkah, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, atau yang mana kira-kira? Ustazah Nasya, yang mana kira-kira ustazah? Tiga ini Ustaz. Kadang teman, kadang pemantau, kadang manajer. Oh, Masya Allah. Lengkap jadi ya, teman, pemantau, manajer. Oke. Kalau misalkan Ustazah Linda mungkin, kira-kira yang mana ustazah? Yang kira-kira ustazah terapkan nih kepada siswa sebagai guru, penghukum, pemantau, manajer, atau yang lain? Atau semuanya mungkin ya, pernah diterapkan? Kalau di kelas 6 sih lebih dominan jadi teman sama manajer ya. Masya Allah. Jadi guru itu berposisi sebagai teman gitu ya ustazah ya. Oke. Nah, jadi di sini betul ya. Jadi alhamdulillah tidak ada yang berperan atau berposisi sebagai penghukum ya. Jadi tidak bertanya-tanya lagi langsung menghukum gitu, tidak ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin yang lebih banyak kita terapkan itu mungkin kadang mungkin pembuat merasa bersalah mungkin ya, kita mungkin ya. Jadi kata-kata kita itu secara tidak langsung mungkin murid itu merasa merasa salah banget gitu ya, merasa dosa banget gitu ya akan kelakuan yang sudah dia lakukan. Tapi mungkin ada juga yang berposisi sebagai teman ya, karena mungkin sudah deket, mungkin ya sudah sudah bestie mungkin ya, sering ngobrol, sering sharing ya. Jadi mungkin dia guru itu berperilaku sebagai teman. Ada juga sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini dia berorientasi pada konsekuensi. Nah, jadi konsekuensinya apa nih ketika dia melakukan kesalahan? Dan juga ada sebagai manajer. Oke, berikutnya di sini. Nah, di sini penjelasan dari masing-masing posisi kontrol. Nah, di sini saya mengambil kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini mungkin Ustadz Hafaz pernah mungkin ya ketika menjabat sebagai komdis ya di periode sebelumnya ya. Ya, ketika ada anak mungkin yang tidak lengkap ya memakai atribut upacara. Nah, kira-kira Ustadz Hafaz mungkin sebagai apa nih waktu itu nih? Sekadar sharing saja nih. Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, manajer, atau pemantau? Nah, ini pemantaunya nih Ustadz Hafaz. Saya kadang jadi penghukum. Tepat sekali. Kadang jadi pemantau. Ya, selama saya jadi komdis, kadang kan sudah ada beberapa peraturan yang memang sudah tercantum ya di buku saku. Kita itu SD Islam Sinar Cendekia punya buku saku di mana itu terinci semua peraturan mulai dari berpakaian sampai dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sekolah gitu. Jadi kalau dibilang penerapan apa yang saya terapkan pada 5 posisi kontrol guru ini, saya tinggal melakukan yang sebagai penghukum saja, karena tinggal melaksanakan apa yang sudah tertera pada sebelumnya. Karena seharusnya mereka sudah tahu peraturan yang diterapkan oleh sekolah gitu. Tapi lebih tepatnya manajer kali ya. Iya, karena kalau manajer itu jatuhnya kan orang yang berkuasa dan dia sendiri yang membuat peraturan gitu. Kalau menurut saya, coba Ustaz Faiz mungkin gimana nih? Baik, terima kasih Ustadz Hafaz atas pendapatnya nih ya terkait 5 posisi kontrol guru. Nah, coba sekarang kita coba satu persatu ya. Kira-kira apa sih yang dinamakan dalam penghukum, ciri-cirinya, atau kira-kira yang diucapkan guru itu apa? Mungkin kita secara tidak langsung keluar kata-kata yang mungkin maksud kita itu untuk kebaikan anak, tetapi mungkin sebenarnya itu menghukum anak seperti itu ya.
Nah, jadi kalau penghukum ini biasanya guru itu berkata misalkan dia tidak memakai atribut lengkap, misalkan tidak pakai topi, tidak pakai rompi dan yang lainnya. Nah, biasanya guru itu berkata hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, jadi ini langsung menghukum tanpa bertanya, ya, tanpa mengetahui alasan murid apa dia tidak berseragam lengkap. Nah, dia langsung menghukum di sini guru, ya, langsung hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau pembuat merasa bersalah, biasanya kata-kata yang diucapkan oleh guru itu adalah berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak misalkan. Nah, kata-kata ini secara tidak langsung membuat murid itu merasa bersalah, ya, akan atas tindakan yang sudah dia lakukan, ya, kata-kata tersebut. Nah, jadi dia bilangnya kamu sudah mengecewakan Bapak. Seperti itu. Sedangkan kalau sebagai teman, nah, kata-katanya berbeda di sini, ya, sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak, ya, sekali ini. Nah, berikutnya, ya sudah, nggak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi, ya. Nah, itu kalau sebagai teman, ya. Jadi kata-katanya sedikit berbeda, tetapi tujuannya itu sama, ya, mengingatkan murid supaya murid tersebut sadar akan kesalahannya, ya, atau dia tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, sedangkan kalau sebagai pemantau di sini biasanya guru itu berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya, ya, ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, jadi di sini pemantau itu memang berorientasi pada konsekuensi, ya. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, dia langsung mengkonfirmasi konsekuensinya apa nih, menanyakan kepada murid. Nah, jadi konsekuensinya di sini adalah ke koperasi, beli atributnya dan jangan diulangi lagi. Nah, sedangkan sebagai manajer, nah, jadi yang kita harapkan di sini, ya, dalam menyikapi kasus, ya, atau permasalahan yang dialami murid, kita sebisa mungkin bersikap sebagai manajer. Ya, mungkin memang butuh proses juga, ya, termasuk diri saya sendiri memang belum terlalu atau belum sering, ya, berposisi sebagai manajer. Jadi manajer di sini biasanya dia ketika ada murid yang tidak memakai atribut, dia bertanya kepada siswa tersebut. Misalkan kata-katanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, dia bertanya kepada murid, ya. Dia mencoba menggali apa yang ingin disampaikan murid. Kira-kira kenapa kesalahannya? Jadi murid diberikan kesempatan untuk berpendapat, ya, seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana ketika murid sudah tidak memakai atribut? Nah, jadi guru dan murid itu mencari solusi bersama, ya, mencari solusi bersama. Kira-kira bagaimana nih supaya tidak terulang lagi, supaya nanti di upacara berikutnya memakai atribut yang lengkap. Nah, jadi tujuannya apa di sini? Tujuannya adalah untuk membuat murid itu lebih bertanggung jawab akan peraturan yang sudah ada, ya. Jadi di sini juga dapat dapat mengembangkan karakter yang sudah dimiliki murid, seperti itu. Jadi murid diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Jadi di sini identitas yang dimiliki murid itu dia tidak larut dalam kesalahannya. Jadi guru di sini tidak berfokus pada kesalahan siswa, tapi berfokusnya pada solusi apa nih yang akan ingin dilaksanakan, seperti itu. Nah, berikutnya di sini, nah, sekarang kita coba jawab, ya. Nah, di sini keluar semua ini. Nah, tapi kita coba cari kira-kira posisi kontrol apa nih? Tadi kan pilihannya ada penghukum, terus apa lagi? Satu-satu. Pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Nah, coba saya coba mau bertanya ke Ustadz Umam nih. Coba kalau Ustadz Umam, kira-kira yang pertama nih, patuhi aturan saya atau awas. Nah, kira-kira ini
posisi gurunya kalau berkata seperti ini sebagai apa nih Ustaz Umar? Penghukum. Oke, Masya Allah. Betul tidak Ustaz Ustazah? Betul ya. Nah, jadi dia langsung to the point ya, langsung berkata patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini ada nada mengancam juga sebenarnya di sini ya. Nah, jadi ini ciri-ciri dari penghukum. Oke. Berikutnya Ustaz Toha, coba. Yang kedua nih Ustaz Toha. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Merasa bersalah. Oke. Pembuat merasa bersalah. Nah, kira-kira bagaimana Ustazah? Sesuai tidak Ustazah pembuat merasa bersalah? Sesuai atau ada yang berpendapat lain? Sesuai, ya. Nah, jadi kata-kata ini biasanya diucapkan oleh guru ya, berposisi si pembuat merasa bersalah. Nah, jadi dia berkata, gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Nah, kalau misalkan dibilang kayak gitu, pasti siswa apa ya? Jadi doang juga ya, agak takut gitu ya. Nanti jangan-jangan dilaporin sama ayah bundaku. Nah, jadi pembuat siswa itu merasa bersalah. Oke. Berikutnya yang ketiga, coba Ustazah Tia. Ya, ayo, bantulah. Demi bapak ya, demi ibu ya. Ayo bantulah demi ibu ya. Teman. Teman. Oke. Kenapa ini teman Ustazah? Ayo bantulah. Demi Demi ya. bapak ya. Oke, Masya Allah. Tepat sekali Ustazah Tia. Jadi, ayo bantulah demi bapak atau ibu ya. Nah, jadi ini biasanya kata-kata yang diucapkan oleh guru sebagai posisi sebagai teman. Selanjutnya, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau Ustadz Hafaz yang mana nih kira-kira posisinya? Oh iya, Ustazah Devi, jawab Ustazah Devi. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai yang mana nih Ustazah? Tadi 3 sudah ya, berarti sisanya nih yang mana yang belum disebutkan? Yang belum itu manajer sama pemantau yang belum. Pengancam. Pengancam. Pemantau. Oke, pemantau. Betul sekali Ustazah Devi. Jadi kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mengapa ini disebut sebagai pemantau? Karena ada konsekuensi yang disebutkan di situ ya. Jadi kalau misalkan kamu tidak mengerjakan tugas, ya konsekuensinya nggak dapat nilai seperti itu. Jadi ini pemantau ya. Berikutnya yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Coba Ustazah Nisa apa? Kalau Ustazah Nisa yang terakhir nih, manajer, betul. Ya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ini guru sebagai manajer. Ya, jadi guru ini menawarkan nih kepada siswa ya, kira-kira gimana sih supaya kamu tidak terlambat lagi. Jadi ada dialog ya antara siswa dan guru. Jadi siswa itu dia sudah melakukan kesalahan, tapi bukan berarti guru harus menyalahkan siswa tersebut akan kesalahannya, tapi berfokus pada solusi apa yang akan diambil selanjutnya. Nah, berikutnya di sini keyakinan kelas. Nah, kira-kira mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Oke, Ustaz dan Ustazah, ada yang mau berpendapat? Kira-kira kenapa sih yang kita bentuk itu keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas? Oke, Ustazah Elda, silakan. Iya, terima kasih Pak Ustadz Faiz. Menurut saya yang saya pahami, keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, murid bersama dengan guru, disepakati bersama, kemudian ditaati bersama. Kemudian kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru, tapi diserahkan kepada murid, jadi murid yang mentaati peraturan tersebut. Jadi murid tidak diberikan kebebasan untuk mengetahui ataupun membuat peraturannya, seperti itu. Terima kasih Ustazah Elda atas jawabannya. Jadi
sudah betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Ustazah Elda. Jadi berbeda keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Jadi alhamdulillah di sekolah kita SD Islam Sinar Cendekia sudah menerapkan keyakinan kelas seperti itu ya. Jadi memang terlihat perbedaannya. Kalau misalkan peraturan kelas itu sesuatu ya yang harus ditaati tetapi bersumber dari guru, bukan bersumber dari guru dan murid. Jadi bersumber dari guru saja yang harus dipatuhi oleh siswa. Sedangkan keyakinan kelas adalah sesuatu yang harus ditaati, yang harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara siswa dan guru. Nah, jadi dibuat bersama-sama. Nah, biasanya itu murid diberikan kesempatan nih untuk berpendapat kira-kira keyakinan kelasnya mau apa nih, ya diserahkan kepada murid. Nah, nanti diambil yang kira-kira sesuai dengan lingkungan sekolah kita, nah baru dijadikan keyakinan kelas. Nah, jadi tujuannya memang keyakinan kelas ini supaya murid itu lebih lebih aware bahwa keyakinan kelas ini bukan guru nih yang buat, tetapi atas kesepakatan bersama antara guru dan murid, sehingga murid lebih lebih memiliki rasa tanggung jawab dan juga lebih disiplin dalam menerapkan menjalankan keyakinan yang sudah dibuatnya. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas, biasanya ciri-cirinya kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Nah, biasanya kata-katanya pun bukan kata-kata negatif. Misalkan kalau peraturan itu biasanya dilarang, tentu ada kata-kata dilarang, tidak boleh, jangan, ya. Misalkan dilarang berlarian di kelas, nah itu kan negatif. Kalau misalkan kita ubah ke positif kan jadi apa kira-kira saja? Berjalan pelan-pelan, berjalan saja misalkan, ya. Atau misalkan jangan buang sampah sembarangan, nah itu kan negatif ya. Kalau misalkan positifnya apa kira-kira? Buanglah sampah pada tempatnya, ya. Atau bisa juga jagalah kebersihan misalkan, ya. Jadi kita buat kata-katanya menjadi lebih positif, ya. Tidak dibuat terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, ya, termasuk guru dan siswa, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, jadi yang menjadi catatan juga ketika kita melaksanakan keyakinan kelas itu memang sesuai dengan kondisi kelas kita masing-masing, ya. Karena kelas kita masing-masing mungkin berbeda-beda ya, dari muridnya, mungkin dari ruangannya dan lain sebagainya, sehingga sebisa mungkin kita dapat membuat keyakinan kelas yang memang benar-benar dengan kondisi murid, kondisi sekolah, kondisi kelas. Nah, selanjutnya semua warga kelas ikut berkontribusi dan dilibatkan. Jadi guru dan siswa terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini contohnya mungkin ya, izin sharing Ustaz dan Ustazah, ini salah satu keyakinan kelas yang saya buat di kelas 2B, ya, 2B Tengku Umar. Nah, jadi ketika saya membuat keyakinan kelas ini, saya berikan kesempatan dulu kepada murid, ya, kepada siswa untuk menuliskan kira-kira keyakinan kelas apa nih yang akan atau ingin mereka laksanakan selama 1 tahun ke depan. Jadi saya berikan kesempatan mereka menulisnya di sticky note, ya, masing-masing. Lalu saya minta siswa tersebut untuk menempelnya. Nah, dari sekian banyak keyakinan kelas atau sesuatu yang ingin mereka laksanakan, nah di sini ada poin-poinnya, ya. Kita ambil poinnya di sini, ada menghormati guru, membuang sampah pada tempatnya, datang ke sekolah tepat waktu, lalu ada membantu guru dan teman, menyayangi teman, dan juga meminta izin ke guru jika ingin melakukan sesuatu. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang saya buat, ya. Mungkin Ustaz dan Ustazah juga sudah membuat, ya, dengan mungkin keyakinan kelasnya lebih lebih beragam, lebih banyak, dan juga lebih bagus dari ini. Nah, setelah saya membuat keyakinan kelas, nah lalu saya minta anak-anak untuk untuk menandatangani. Nah, jadi mungkin nggak kelihatan di situ, ya. Nanti anak-anak itu menandatangani, menulis namanya menggunakan pensil. Ini sebagai tanda bahwa
terjadi kesepakatan antara guru dan murid ya, bahwa keyakinan kelas ini bukan ustaz saja loh yang buat, bukan ustazah saja yang buat, tapi kita membuatnya secara bersama-sama seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada yang dinamakan segitiga restitusi, yaitu suatu proses yang dilakukan guru dalam menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga murid akan menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi dalam dalam memperbaiki kesalahan atau mencari solusi terhadap murid yang mungkin melakukan kesalahan atau pelanggaran, biasanya kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini juga merupakan hal yang baru juga bagi saya. Jadi saya memang belum tahu sebelumnya. Mungkin ustazah mungkin ada yang sudah tahu ya, atau sudah menerapkan bahkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi dalam menstabilkan identitas di sini, biasanya seorang guru itu ketika murid misalkan datang terlambat, jadi dia tidak langsung menghukum atau memberikan konsekuensi, tapi berdialog dulu, misalkan, "Nak, kenapa kamu terlambat hari ini?" misalkan, atau "Kenapa kamu mencontek pekerjaan temanmu?" misalkan. Jadi sesuatu yang dilanggar siswa ditanyakan dulu, dikomunikasikan dulu dengan murid ya, guru dengan murid. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Nah, jadi kita sadar bahwa murid tersebut mungkin melakukan kesalahan, nah, tapi bukan berarti kita berfokus atau menyalahkan sesuatu yang salah tersebut. Nah, jadi bukan itu fokus kita. Kalau misalkan segitiga restitusi, jadi fokus kita adalah kita tanyakan dulu bahwa kita menyadari bahwa manusia itu tempat salah dan lupa, betul tidak, Ustazah? Ya, mungkin sering berbuat salah, Ustazah juga pasti sering berbuat salah. Bahwa kita juga menyadari bahwa murid melakukan ini, ya memang ini fitrahnya manusia mungkin ya, pernah melakukan salah, lupa seperti itu. Jadi kita menyadari hal itu. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi kita menanyakan keyakinan, mencari solusi bersama ya. Nah, kira-kira kalau kamu datang terlambat seperti ini, kira-kira bagaimana solusinya ya? Atau kira-kira bagaimana langkah perbaikannya? Nah, kita berdialog dengan siswa, kita menggali pandangan siswa, kira-kira siswa ini bisa memberikan pendapat apa nih terkait kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, ini poin-poinnya ya, kita singkat saja. Jadi menstabilkan identitas di sini, kita biasanya seorang guru menyatakan kepada murid, berbuat salah itu tidak apa-apa ya, berbuat salah seperti ini tidak apa-apa, Nak, itu merupakan hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu loh. Jadi tidak apa-apa kalau misalkan kamu berbuat kesalahan seperti itu. Lalu bisa juga kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, jadi memang sangat luar biasa sekali nih jika Bapak Ibu bisa menerapkan hal ini ya. Jadi ketika anak salah itu kita bawaannya mungkin emosi mungkin ya. Mungkin emosi naik naik pita mungkin ya. Kalau ada yang salah gregetan aja pengennya mau hukum, pengennya kasih konsekuensi misalkan. Nah, jadi kita mungkin berfokus pada kesalahan yang dibuat, tetapi kita mungkin belum mencari solusi apa nih yang terbaik buat anak. Ini termasuk saya juga misalkan ya, kalau ada anak yang salah gregetan aja pengennya cepat selesai gitu ya, pengen kasih konsekuensi selesai, tapi ternyata itu dampaknya kurang baik juga terhadap anak, atau bahkan menghukum anak itu memang dampaknya kurang baik untuk kedepannya. Jadi sebisa mungkin kita mencari solusi atas permasalahan yang dialami anak. Nah, bisa juga mengatakan kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini yang tahap pertama, menstabilkan identitas. Sedangkan tahap yang kedua,
di sini adalah biasanya berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, jadi kita berusaha memahami murid bahwa ketika dia mencontek, mungkin dia marah, ya. Tapi mungkin ada sebagian murid ya, ketika dia dicontek, mungkin dia ada yang memukul, ya, ada yang menendang. Tapi kita sebisa mungkin sebagai guru itu apa ya? Selalu mungkin bersyukur mungkin ya. Mungkin apa jadinya kalau misalkan dicontek, dia responnya menendang, memukul, ya, meninju, membanting dan yang lainnya. Nah, tetapi dia hanya marah saja, seperti itu. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, jadi kita tanyakan dulu nih alasannya kenapa, ya? Kenapa sih alasan kamu mencontek? Kenapa sih kamu datang terlambat? Nah, jadi kita gali dulu alasannya. Seperti itu, kita cari tahu kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, jadi dia patut bangga juga sebenarnya ya, bahwa mencontek itu kan sebenarnya kalau dia marah ketika tugasnya dicontek itu sebenarnya suatu apa ya, perlindungan diri mungkin ya. Jadi ketika dia sudah mengerjakan capek-capek, kok enak banget dicontek ya, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Nah, itu mungkin suatu perlindungan juga buat dia. Jadi patut merasa bangga juga. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, berikutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi murid diberikan pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan motivasi secara intrinsik. Nah, jadi sebisa mungkin di tahap ketiga ini kita menanyakan ya sesuatu yang bersifat motivasi intrinsik ya dari dalam diri, sehingga murid tersebut bisa memperbaiki kesalahannya. Biasanya di sini kita menanyakan apa keyakinan kelas kita. Nah, jadi ini kita sebagai reminder juga nih buat murid sudah melakukan kesalahan, kira-kira kamu ingat nggak keyakinan kelas kita itu apa? Nah, jadi murid kan berpikir lagi nih, oh iya keyakinan kelas ini kita kan ini, jadi aku tidak boleh melakukan ini misalkan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Lalu seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Nah, jadi kita mintakan juga pendapat nih. Jadi masing-masing siswa itu tentunya memiliki gambaran kelas ideal menurut versinya masing-masing ya. Mungkin dia ingin punya teman yang baik ya, mungkin punya guru yang menyenangkan, bisa membuat dia tertawa. Jadi memang berbeda-beda ya. Selanjutnya, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Baik, Ustaz dan Ustazah semua, sekarang kita coba akan melihat video praktik penerapan segitiga restitusi antara guru dan juga murid. Kasus 1. Dalam kasus 1, Syafiq tidak bisa menerima jika tugasnya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Assalamualaikum Syafiq. Bagaimana kabarnya hari ini? Syafiq, satu setengah pada dari kelas, Syafiq masih pernah datang. Kenapa kamu merasa Syafiq? Oh begitu, ya adalah kamu merasa benar dan salah. Kebetulan ada di posisi kamu, kamu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan pada hari ini? Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu karena ada alasannya ya. Ya wajarlah
menjalankan tugas ini dengan semua orang. Ustaz sangat menghargai di mana kamu tidak berdoa contohnya seperti menghibur. Sekarang kita pikirkan bersama, tindakan kamu marah sampai membuat meja, apakah sudah sesuai dengan yang kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar Syekh? Ya, betul sekali Syekh. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak menurut kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang apa? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini Syekh? Tetap semangat ya, yang sekarang silahkan Syafiq kembali terus. Sama-sama Syafiq. Jadi itu ya Ustaz dan Ustazah, contoh penerapan segitiga restitusi antara guru dan juga murid. Nah, jadi kita dapat melihat bersama ya bahwa guru tersebut ketika menghadapi murid yang melanggar peraturan atau murid yang bermasalah, dia tidak langsung menghukum ya atau tidak langsung memberikan konsekuensi, tapi dia menerapkan segitiga restitusi dengan menanyakan terlebih dahulu kira-kira kenapa alasannya ya siswa tersebut bisa marah ya terkait tugasnya yang tadi sudah dicontek oleh temannya. Nah, jadi kita juga sebagai guru bisa melihat bagaimana kondisi siswa tersebut dengan tidak langsung memberikan hukuman, tetapi kita bertanya dulu, berdialog. Setelah itu kita mencari solusi bersama. Tadi kan ada pertanyaan, kira-kira setelah ini bagaimana solusinya? Nah, itu pertanyaan seperti itu bertujuan untuk membuat murid lebih mandiri, lebih bertanggung jawab terkait kesalahan yang sudah dilakukannya. Nah, sekedar info saja, Bapak Ustaz dan Ustazah, itu video yang saya ambil bersama murid saya di kelas 4C ya. Sekarang sudah kelas 5, siswanya yaitu Syafiq. Nah, baik Ustaz dan Ustazah, kita sampai pada penutup ya untuk pemaparan dan juga penerapan budaya positif hari ini. Nah, sebagai penutup dalam penerapan program disiplin positif, sebaiknya guru memiliki standar kepribadian profesional, emosional dan sosial yang baik, di mana guru mampu menerapkan dirinya, ya, merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol sebagai manajer yang dapat membimbing murid-muridnya dalam memperbaiki kesalahan dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, sehingga murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab. Nah, jadi sangat luar biasa sekali ya jika Ustaz dan Ustazah ketika menghadapi murid yang bermasalah menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi ketika murid menerima, ya, ini sangat luar biasa sekali dampaknya untuk murid, dan juga sangat bagus juga untuk guru dalam menghadapi kasus. Dia bersikap sabar, berdialog seperti itu dengan muridnya. Nah, mungkin itu ya Ustaz dan Ustazah yang bisa saya sampaikan terkait pemaparan dan juga pemahaman penerapan budaya positif kepada rekan guru di SD Islam Sinar Cendekia. Saya mengucapkan mohon maaf ya jika terdapat banyak kesalahan baik perkataan maupun perbuatan kepada Ustaz dan Ustazah semua, serta saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada Ustaz dan Ustazah yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sela-sela kesibukan untuk menyimak pemaparan terkait budaya positif di ruangan ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, terima kasih Ustadz Faiz sebagai calon guru penggerak angkatan 8 atas penyampaian materi terkait pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, terutama sekolah kita SD Islam Sinar Cendekia. Baik, Ustaz-Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Ustaz yang ingin bertanya terkait budaya positif, saya persilahkan untuk dua penanya utama. Ada yang ingin bertanya? Ya, satu Ustaz Jaya dan satu lagi siapa? Oh, Ustaz Umar. Saya persilahkan kepada Ustaz Jaya. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan tentang motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, di mana yang paling bagus memang motivasi yang dari dalam diri, ya, dalam diri sendiri. Namun untuk SD, anak SD, tingkatan anak-anak, apakah mungkin bisa muncul motivasi langsung dari dalam diri sendiri, atau memang harus ada motivasi dari luar dulu nih, seperti dari orang tuanya, dari teman sebayanya, dari gurunya, baru dia muncul motivasi dalam dirinya. Menurut Ustadz bagaimana? Baik, itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Jaya. Selanjutnya saya persilakan Ustaz Umar. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ustaz Faiz, saya mau bertanya terkait bagaimana cara yang terbaik yang seorang guru lakukan terhadap anak yang selalu melakukan pelanggaran nih. Anak yang selalu melakukan pelanggaran yang kita udah pakai fase yang sangat lembut mungkin, dan sampai ketiga kalinya bahkan anak itu tidak jerah gitu dengan tidak kapok dengan apa yang sudah dia lakukan. Alangkah baiknya biar makin terkesan apa yang kita sampaikan, apa yang kita untuk membuat anak tersebut mengerti, sadar bagaimana cara yang terbaik menurut Ustaz Faiz selaku pemateri pada hari ini. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Jaya dan Ustaz Umar atas pertanyaannya. Langsung dijawab saja Ustaz Faiz ya. Baik, terima kasih kepada Ustazah Hilda dan juga Ustaz Umar atas pertanyaan yang sungguh luar biasa tadi ya yang diajukan. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ustazah Hilda terkait motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa motivasi ekstrinsik itu merupakan motivasi yang timbul dari luar atau pengaruh dari luar. Sedangkan kalau motivasi intrinsik itu merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri, khususnya dari dalam diri siswa. Nah, bagaimana? Apakah alurnya harus langsung ke motivasi intrinsik atau memang motivasi intrinsik dulu baru intrinsik seperti itu ya? Nah, jadi memang prosesnya ya, ketika siswa melakukan kesalahan atau siswa ketika menaati peraturan, mungkin dia mentaati peraturan tersebut bukan langsung berasal dari motivasi intrinsik. Dia datang ke sekolah tepat waktu misalkan karena ingin lebih baik ya, karena mungkin ingin menjadi contoh, tetapi mungkin awalnya dia datang tepat waktu ke sekolah, mungkin dia takut dimarahi sama gurunya, atau mungkin takut dibicarakan mungkin oleh teman-temannya. Nah, kalau menurut saya, sepengetahuan saya, memang tidak apa-apa ya begitu ya Ustaz Elda. Jadi memang prosesnya ketika siswa mentaati peraturan, mungkin dari dalam dirinya muncul motivasi intrinsik terlebih dahulu. Nah, setelah itu lama-kelamaan seiring berjalannya waktu ya, dengan bersama juga dengan diberikan pemahaman oleh Ustaz-Ustazah, dengan diberikan penguatan, pengulangan setiap hari, insya Allah harapan kita ya sebagai guru tentunya ingin
siswa tersebut ketika mentaati peraturan muncul dari dalam dirinya, motivasi intrinsik. Nah itu yang apa ya, yang paling baik menurut saya. Nah jadi mudah-mudahan ya kita berusaha berdoa siswa di SD Islam Sinar Cendekia mentaati peraturan benar-benar sungguh dari dalam dirinya, apa motivasi intrinsik seperti itu saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ustadz Umam ya terkait apresiasi kepada siswa yang suka melanggar begitu ya Ustadz ya. Nah jadi kira-kira gimana sih kita mengapresiasinya? Apakah kita memberikan apresiasi itu hanya kepada murid yang apa ya, yang berprestasi saja, murid yang taat peraturan saja, tetapi bagaimana nih kepada murid yang mungkin suka melanggar peraturan, mungkin suka terlambat, suka mencontek? Apakah kita tidak memberikan apresiasi atau apakah kita langsung menghukum atau seperti apa? Nah kalau misalkan menurut saya sebagai guru kita juga harus menyadari bahwa di kelas itu ketika kita mengajar kita sudah apa ya, sudah tertanam bahwa murid itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin ada yang taat ya, ada yang mungkin suka bercanda, atau mungkin ada yang ketika dikasih tahu tidak menurut. Nah kita sebagai guru harus menyadari hal itu. Nah sehingga ketika kita menemukan murid yang mungkin bermasalah gitu ya, suka melanggar peraturan, nah kita sebagai guru juga harus memberikan apa ya, pendampingan. Kita harus menuntun siswa tersebut. Jadi bukan hanya siswa yang baik saja yang kita semangati, kita motivasi, kita berikan apresiasi, tetapi murid yang mungkin belum taat peraturan juga kita berikan apresiasi. Tetapi di sini dalam hal memberikan motivasi atau semangat ya, memberikan pemahaman, motivasi, semangat yang kita kasih tahu, kita kuatkan terus sehingga siswa tersebut lama kelamaan yang awalnya suka melanggar peraturan, dengan berjalannya waktu harapan kita ya sebagai guru tersebut menjadi siswa yang taat pada peraturan. Seperti itu Ustaz Umam. Sudah. Ya, terima kasih Ustaz Faris untuk jawabannya. Untuk saja Elgan, Ustaz Umam bagaimana terkait jawabannya? Alhamdulillah ya. Ustaz saja dimuliakan Allah, apakah ada yang ingin bertanya kembali terkait pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak? Ya, jika tidak ada, maka kita sudahi sesi tanya jawab ini. Ustaz-ustaz yang dimuliakan Allah, cara selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada ustaz-ustaz semuanya yang sudah hadir dan meluangkan waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh sahabat kita Ustaz Faris Hasbullah Hasan sebagai calon guru penggerak, tentunya kita bisa mengaplikasikan ilmu yang diberikan, yaitu terkait budaya positif tadi di sekolah kita SD Islam Sinar Cendekia. Karena kita ketahui bersama bahwa sekolah SD Islam Sinar Cendekia termasuk sebagai sekolah penggerak ya. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian Ustaz saja semuanya. Kita tutup dengan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauji Saitoa, guru SD Islam Sinar Cendekia di Tangerang Selatan. Saya juga adalah salah seorang rekan sejawat dari Ustadz Faiz Abdullah Hasan yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Setelah saya menghadiri dan menyimak disimulasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang disampaikan oleh Ustadz Faiz, saya menjadi lebih mengetahui tentang disiplin positif,
kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya saya akan menerapkan posisi sebagai manajer dan melakukan tahapan segitiga restitusi dalam memperbaiki kesalahan dan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh murid. Sukses terus untuk Ustadz Faiz dan juga untuk program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana duduk rapimu? Ini duduk kakimu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap, duduknya boleh menghadap ke Ustaz. Ya, boleh menghadap ke Ustaz dulu duduknya. Buku tulis dan buku gambarnya boleh disimpan dulu di laci meja. Ya. Nah, yang masih ada buku gambar, ya, atau buku tulis boleh disimpan dulu. Ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat teman-teman? Masih. Siapa yang masih semangat? Aku pada saya sudah disini. Alhamdulillah masih semangat semua ya. Oke, teman-teman, tadi siapa yang sudah snack time? Sudah habis makanannya? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita akan melaksanakan agenda atau kegiatan berikut. Ya, siapa yang tahu kita mau melakukan apa? Marah-marah. Marah-marah? Enggak. Kalau kita mau marah-marah, Kita kerjasama. kerjasama? Ya, nanti kita akan kerjasama juga. Ya, ya, Alisha. Keyakinan kelas, Masya Allah. Alisha kok tahu? Oh iya, sudah tuliskan ya. Hari ini kita akan membuat keyakinan ke kelas. Ya, siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Pernah buat di kelas 1? Pernah kan? Pernah pasti. Ya. Coba Ustaz mau tanya dulu nih, kira-kira apa sih bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Beda atau sama? Beda. Apa bedanya? Siapa yang tahu? Boleh angkat tangan. Oke, coba. Ini temboknya, terus pintunya, terus mejanya, terus kursinya, terus lokernya, terus Oke, terima kasih Magenta sudah berpendapat ya. Kita kasih tepuk tangan buat Magenta yang sudah berani berpendapat. Oke, kalau Kina tadi angkat tangan juga ya. Nah, kalau menurut Kina apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Dibikin sama orang tua, Masya Allah, jawabannya keren sekali. Kasih tepuk tangan buat Kina. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Yang boys itu belum nih, yang boys. Oke, boleh disimpan dulu bukunya nak. Nah, nanti boleh lanjut gambarnya ya. Oke, Faris mau berpendapat? Oke, silakan Faris. Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Peraturan itu apa? Oke, Allah itu ya. Peraturan tadi kata Faris tidak boleh menebang pohon katanya, betul nggak? Kalau kita menebang pohon bisa apa jadi? Bisa banjir ya, bisa merugikan orang lain dan banyak yang lain ya. Oke. Istahid.
Ya, alhamdulillah tadi teman-teman sudah berani berpendapat menyebutkan perbedaan peraturan dan keyakinan. Ya, Ustaz akan coba kuatkan kembali. Kira-kira apa sih peraturan dan apa itu keyakinan? Ya, oke. Siapa yang masih fokus memperhatikan? Oke, alhamdulillah ya. Peraturan adalah sesuatu yang harus ditaati atau dipatuhi ya, tetapi bersumber dari guru ya, dari ustadz, ustazah ya, atau yang lain ya. Jadi idenya bukan dari teman-teman tapi dari ustadz dan ustazah. Itu peraturan ya. Kalau keyakinan, nanti saya jelaskan ya. Kalau keyakinan sesuatu yang kita laksanakan, kita taati, tetapi sumbernya bukan dari ustadz ustazah saja, tetapi teman-teman semua juga ikut menyumbang pendapat dan ide. Itu beda. Sama orang tua juga. Sama orang tua juga. Ya, seperti itu bedanya ya. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas ya. Ustadz akan bagikan masing-masing dapat satu sedikit ya. Nanti silakan teman-teman tuliskan keyakinan kelas. Kira-kira apa sih yang mau teman-teman tuliskan sehingga kita bisa belajar di kelas ini dengan nyaman, dengan senang ya. Kira-kira teman-teman mau menuliskan peraturan atau keyakinan kelas apa? Misalkan saya contohkan dulu ya. Misalkan datang ke sekolah tepat waktu. Nah, bisa? Nah, itu salah satu contoh keyakinan kelas. Ada yang bisa contohkan yang lain? Ada? Oke, misalkan Ustaz kasih contoh lagi ya. Buangkan sampah pada tempatnya. Itu peraturan bukan? Ya. Peraturan. Ya. Nah, nanti teman-teman silakan tuliskan yang lain boleh. Ya, nanti saya kasih waktu. Silakan teman-teman menuliskan. Kira-kira apa sih yang teman-teman tuliskan sehingga kita bisa belajar di kelas dengan nyaman, senang. Ya. Nulisnya boleh 1, boleh 2. Ya, silakan. Ya, boleh 1 atau 2 silakan. Ya, nanti yang sudah nanti Ustaz akan instruksikan untuk menempel di kertas di sini. Ya. Ustaz akan berikan sama kelompok yang sudah rapi duduknya. Oke, silakan duduknya rapi. Disiapkan pensil dan penghapus ya. Boleh disiapkan pensil dan penghapusnya. Silakan duduknya rapi. Teman-teman silakan tuliskan keyakinan kelas yang ingin teman-teman ada di kelas ini. Nanti saya kasih ya. Datang ke sekolah tepat waktu misalkan ya, atau yang lain berkata sopan dengan teman, mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman dan guru, apalagi misalkan berbagi dengan teman ya, tertib ketika belajar, masih banyak yang lain. Silakan teman-teman tuliskan di sticky note yang Ustaz bagi ya. Sudah siap? Nah, kelompok mana ya yang sudah rapi? Silakan dituliskan nama dan kelas. Lalu tuliskan keyakinan kelas di bawah. Satu atau 2 boleh.
Waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit itu lama. Pulangnya jam 15 menit aja sudah selesai. Kalau sudah, boleh langsung ditempelkan di kertas ya. Satu juga boleh cukup ya. Kalau satu saja Ustaz, aku tulisnya satu aja nggak apa-apa ya. Misalkan membantu guru, menyayangi teman, misalkan ya, berbagi makanan dengan teman. Kalau sudah boleh langsung ditempel. Iya. Silakan langsung ditempel. Boleh langsung maju ke depan. Ditempel sendiri ya. Tidak muat, kalau tidak muat itu di bawahnya. Bawahnya. Kalau nggak muat di bawahnya boleh. Ayo waktunya sedikit lagi, Tiga menit lagi. Boleh sama kalau belum tahu nih kasih tahu aku, kasih pendapat boleh. Udah nih maunya Aisyah. Sinang Nggak apa-apa. Kalau misalkan belum dapat ini nggak apa-apa. Misalkan Yuna merasa nih supaya Yuna belajarnya nyaman di kelas, misalkan izin ketika ke toilet boleh dituliskan sama Yuna ya. Bersalaman dengan Ustaz Ustazah sebelum pulang boleh. Dikasih nama ya. Siapa yang mau bisa? Aku. Ini sudah ditempel. Laki-laki kanan, cewek kiri. Gue kan. Oke dah.
Oke, teman-teman. Perhatikan lagi kalau Ustaz. Mana siap-siapmu? Mana duduk rapimu? Konsentrasi. Pandangan ke Ustaz semua, pandangan matanya ke Ustaz. Hadirkan, kalau kita izin Siro, boleh lihat ke Ustaz dulu. Lihat ke Ustaz dulu. Ya. Oke, alhamdulillah teman-teman sudah menempelkan keyakinan kelas yang akan dijalani atau dilaksanakan di kelas 2D. Ya, Ustaz ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menuliskan dan memberikan pendapatnya. Ya. Oke, sekarang Ustaz mau tahu nih ya, kira-kira ingat tidak yang ditulis tadi apa saja? Ingat? Masih ingat? Masih. Oke. Siapa yang mau menyampaikan keyakinan kelas yang ditulis? Pintar, perhatikan. Ya. Oke. Siapa yang menyampaikan keyakinan kelas yang tadi ditulis sama teman-teman? Oke, action. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, Hanzara silakan coba. Hanzara tadi menulisnya di sini. Masih ingat? Masih ingat Pak? Masih ingat? Nah, apa? Coba Zikri. Coba. Ista'id. Ista'id. Tadi Ustaz bilang apa ya? Di atas meja apakah buku gambarnya disimpan atau diletakkan di atas meja? Nah, disimpan dulu ya, Antara. Nanti boleh lanjut lagi gambar setelah ini. Ya. Coba Ustaz mau tanya ke Zikri. Nah, Zikri kira-kira tadi menulis apa Zikri? Membantu teman dan membuang sampah pada tempatnya. Dari dulu Zikri. Ustaz mau coba ke Joan. Oke, tadi dia menulis apa? Ikuti kata guru. Oke, very good Joan. Ya. Oke, alhamdulillah ya. Tadi kita teman-teman sudah menuliskan semua. Nah, di sini Ustaz menuliskan poin-poin yang tadi sudah teman-teman tuliskan di sticky note. Ya, kurang lebih ada 6 poin keyakinan kelas yang nanti akan kita laksanakan bersama-sama. Ya. Oke, sepakat teman-teman? Oke, coba yang nomor 1 ya, menghormati guru. Oke, sepakat tidak? Setuju tidak? Setuju ya. Kenapa sih kita harus menghormati guru? Hormati. Ini ya. Oke, karena guru di sini adalah sebagai yang mendampingi, yang menjaga ketika teman-teman ada di sekolah, yang mengajarkan ya, dan juga usianya lebih dewasa dari teman-teman, betul tidak? Ya, di sini ada nggak yang usianya sama dengan Ustaz? Teman-teman. Ya. Oke, itu yang pertama ya. Kita sepakat ya. Tebak berapa umur Ustaz? 50 Ustaz sudah kakak-kakak ya 50. Nanti Ustaz kasih tahu ya. Kita lanjutkan dulu. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Setuju tidak? Kenapa sih harus membuang sampah pada tempatnya? Supaya tidak kotor, tidak bersih, tidak banjir, biar nyaman, biar nggak bau. Betul sekali. Oke ya, kita sepakat ya. Nah, sekarang yang ketiga, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, siapa yang setuju?
Ustaz coba mau tahu kenapa sih kita kalau datang ke sekolah itu harus tepat waktu? Apa kira-kira? Biar tidak terlambat. Biar tidak terlambat, Biar betul. tidak terlambat. Biar tidak tertinggal pelajaran. Very good. Ada lagi yang mau berpendapat? Tidak ada. Oke ya, betul ya, supaya tidak terlambat, supaya tidak tertinggal pelajaran, supaya teman-teman menjadi siswa yang disiplin waktu. Ya, oke. Siapa di sini yang datang ke sekolahnya tepat waktu? Aku. Oh, Aku tidak. Alhamdulillah. Aku pokoknya jam ini yang aku Nah, sekarang yang keempat, kita lanjut ya. Oke. Membantu guru dan teman. Siapa yang setuju? Oke, very good. Kenapa sih kita harus membantu guru? Ada nggak manfaatnya kalau kita membantu? Dapat pahala. Terus apa lagi? Disiplin. Ada lagi? Disayangi kemana? Disayangi sama Allah. Disayangi sama Allah. Masya Allah jawabannya. Kinan apa jawabannya? Kerjaannya menjadi lebih cepat, lebih ringan. Very good. Ya, Ustazah juga akan senang sekali kalau misalkan dibantu sama teman-teman semua ya. Teman-teman akan mendapatkan pahala ya, dan juga membentuk kepedulian teman-teman ya. Membantu teman. Nah, siapa di sini yang suka membantu teman? Ada yang suka membantu teman? Pernah? Oke, kalau coba Ustaz tanya nih. Kalau Safira, coba Ustaz bertanya Safira, mana Safira? Oke, Safira pernah membantu teman? Membantunya dalam bentuk hal apa Safira? Membantu temannya? Membuang sampah. Membuang sampah milik teman ya Safira ya? Oke, ya. Nah, jadi ya, membantu guru dan teman. Ya. Sekarang yang kelima, ya. Menyayangi teman. Siapa di sini yang menyayangi temannya? Ada? Semuanya pasti menyayangi teman ya. Tidak ada yang membenci teman-temannya kan? Pasti semuanya menyayangi teman-teman yang ada di sini. Ya. Kenapa sih kita harus menyayangi teman? Ica? Oh, Masya Allah. Allah tidak suka membenci. Nabi Muhammad juga tidak mengajari kita. Betul. Ya Allah itu senang dengan hambanya yang saling menyayangi. Juga Nabi Muhammad juga sudah mencontohkan bahwa kita harus saling menyayangi dengan orang lain. Ya. Oke. Sekarang yang terakhir, meminta izin ke guru. Nah, contohnya jika ingin keluar kelas. Nah, sepakat tidak yang ini? Kenapa sih kita harus minta izin kepada guru, Safira? Oh, takutnya nanti dicari sama ustazah. Oke. Aku khawatir, betul ya. Nanti takut dicari mana Safira mana ya? Aku nggak izin, ustaz cari-cari di teman-teman ya. Nanti meminta izin dulu ya. Misalkan ustazah aku mau toilet. Izin dulu ustazah aku mau jajan. Atau ustazah aku mau ambil buku. Misalkan jadi izin terlebih dahulu ya. Nah itu salah satu bentuk sopan santun ya. Jika kita ingin melakukan sesuatu kita izin terlebih dahulu. Nah, begitu juga ketika teman-teman meminjam barang milik orang lain, kira-kira kita harus izin tidak? Misalkan Hanzara mau pinjam barangnya Hiro, kira-kira Hanzara harus izin nggak Hanzara? Iya izin dulu ya. Hiro aku pinjam ya, misalkan. Iya, kalau tidak izin namanya mengambil barang milik orang lain ya tanpa izin. Jadi kita izin terlebih dahulu ya. Oke.
Nah, dari ke-6 poin ini ya, tension. Oke, dari ke-6 poin ini kira-kira sudah setuju semua atau ada yang mau memberikan pendapat yang lain? Ada? Ada atau tidak? Antara setuju semua? Kalau Ica gimana Ica? Setuju semua Ica? Setuju. Oke. Nah, setelah ini teman-teman, ya. Nah, Ustadz harapkan ya, teman-teman bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk bersama. Ya, jadi ini keyakinan kelasnya bukan dari Ustadz atau Ustadzah saja, tetapi ini ide dan pendapat dari teman-teman semua. Betul tidak? Jadi kita melaksanakan bersama-sama selama 1 tahun ke depan, ya, selama di kelas 2B. Pulangnya jam 10.30. Ya. Sekarang jam 10 lebih 7. Oke. Nah, 10.30 ya. Di angka berapa kelas 10.30 dari panjangnya? Di angka 6 ya. Oke. Nah, jadi Ustazah harapkan teman-teman bisa melaksanakan keyakinan kelas ini dengan semangat ya, dengan penuh keyakinan seperti itu teman-teman ya, supaya teman-teman menjadi siswa yang mandiri, menjadi siswa yang bertanggung jawab ya. Nah, setelah ini kita akan tanda tangani kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat ya. Oke, teman-teman sudah bisa tanda tangan semua belum? Bisa? Oh, kalau belum bisa, tulis nama tapi bisa. Kalau misalkan belum, boleh tulis nama tapi huruf sambung, bisa? Bisa. Kalau misalkan belum, gak apa-apa tulis nama biasa aja, ya. Oke. Nah, sekarang Ustaz akan salin dulu sebentar ya. Yang ada di sini Ustaz akan salin dulu sebentar. Sekarang Ustaz akan pilih kelompok yang sudah rapi untuk
menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat. Boleh dibawa ya, kecil saja boleh. Sambil dibawa pensilnya silakan di sini ya. Atau kalau punya spidol warna juga boleh, pakai pensil juga boleh ya. Tulis kecil saja di sini. Kelompok yang sudah rapi. Duduk yang rapi ya kan? Oke, kelompok. Oke, kelompok kiri yang boleh maju. Ayo. Boleh dikasih tahu. Boleh ditulis nama ya, nama atau di sini boleh. Kecil aja ya, nama boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafisa Ahmad Isani. Saya adalah murid kelas 2 SD Islam Sinar Cendeknya, Tangerang Selatan. Saya sebagai siswa